Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kepada saudara-saudaraku yang ada di Surabaya telah hadir dan menyempatkan waktu untuk datang ke sini. Dan saya pun ingin berterima kasih gitu kepada satu dekade Sanggar Lidi. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan tentu saja ada beberapa hal yang kemudian saya ingin menyebutkan nama-nama itu gitu. Karena juga berkat mereka saya bisa hadir di sini. Pertama Mas Toteng, Bu Dindi, Pak Kus, Mas Dodot gitu. Juga tanpa mereka mungkin saya tidak akan ada di sini. Tepuk tangan untuk saudara-saudaraku. Puisi pertama. Satu cara memelukmu. Bila aku ingin dekat denganmu, aku akan menunggu hingga ada tanda darimu. Bila kau menginginkanku jauh, aku tak mengapa, aku baik-baik saja. Aku cukup melihat matamu, karena dengan melihatnya aku bisa menyelundupkan hasratku ke singgasana dadamu. Itu jauh memesona bagi budak cinta yang selalu takluk pada titah ratunya. Dan bila kau tak mau lantas memalingkan matamu, aku akan memejam saja. Kukira kehadiranmu sudah cukup, dan aromamu akan setia ku hirup. Ia akan menjadi pupuk bagi benih diri yang akan selalu tumbuh hidup. Rupanya kau memilih pergi jauh. Aku pun tak mengapa. Kurasa justru ini indah luar biasa, karena kau magnetnya. Hatiku akan tetap ikut terpatri ke mimpimu, ke alam sunyi yang paling ilahi di dirimu, ke alam sunyi yang paling ilahi di dirimu. Itu puisi pertama. Dan dari buku Ladang Tadah Luka yang segera akan terbit mudah-mudahan. Amin. Puisi kedua, saya ingin baca mungkin yang paling yang sering diminta sama kawan-kawan. Pesan pencopet pada pacarnya. Siti, kini aku makin ngerti keadaanmu.
Takkan lagi aku membujukmu nikah padaku dan lari dari lelaki yang miaramu. Hidupmu sudah lumayan, Siti. Dari babu jadi selir kepala jawatan, apalagi sayang. Nikah padaku merusak keberuntungan, masa depanku terang repot sebagai pencopet. Nasibku untung-untungan. Ini bukan nyesal, tapi aku memang bukan bapak yang baik untuk bayi yang lagi kau kandung. Cintamu padaku, Siti, tak pernah kusangsikan, tapi cinta Siti cuma nomor 2. Yang utama, carilah keselamatan. Hidup kita mesti ikhlas, berjuang untuk masa depan anakmu. Jangan tanggung-tanggung menipu lelakimu, kuras hartanya. Nah, supaya hidupmu lebih sentosa. Sebagai kepala jawatan, ia normal, suka disogok, suka korupsi. Kalau ia nanti ganti kau tipu, itu sudah jamaknya. Maling menipu maling itu biasa. Lagi pula di masyarakat maling kehormatan cuma gincu. Yang utama kelicinan. Yang kedua keberanian. Yang ketiga keuletan. Yang keempat ketegasan meskipun di dalam berdusta. Inilah hakikat hidup masyarakat maling. Jadi jangan ragu-ragu, Siti. Rakyat kecil tak bisa ngalah melulu. Siti. Usahakan selalu menanjak kedudukanmu. Usahakan kenal satu menteri. Serta usahakan jadi selirnya. Sambil jadi selir menteri, tetaplah jadi selir lelaki yang lama. Kalau ia menolak kau rangkap sebagaimana ia telah merangkapmu dengan istri-istrinya. Lantaran artinya dia tak tahu diri, lalu depak saja dia. Jangan kecil hati lantaran kurang pendidikan. Asal kau bernafsu dan susumu tetap baik bentuknya. Ini akan menarik perhatian seorang menteri. Ngomong ngawur tak jadi soal. Asal kau bersemangat, tegas dan penuh keyakinan. Karena itulah ciri seorang menteri. Akhirnya aku berharap untuk anak kita nanti. Siang malam jagalah ia. Kemungkinan besar dia adalah laki-laki. Ajarlah berkelahi. Jangan ragu memukul orang dari belakang. Jangan menilai orang dari wataknya. Sebab hanya ada 2 nilai. Kawan atau lawan. Kawan bisa baik sementara. Sedangkan lawan selamanya jahat nilainya. Ia mesti diganyang sampai sirna. Inilah hakikat ilmu selamat. Ajarlah anakmu mencapai kedudukan tinggi. Jangan boleh ia nanti jadi profesor atau guru. Itu celaka. Uangnya tak ada. Kalau boleh ya nanti jadi polisi atau tentara. Supaya tak usah beli beras. Karena dapat dari negara. Dan dengan pakaian seragam dinas atau tak dinas. Haknya
selalu utama. Siti, bila ia nanti pandai menipu seperti kamu dan wataknya licik seperti saya, inilah kombinasi yang sangat sempurna. Artinya dia berbakat menjadi seorang menteri atau bahkan menjadi anggota parlemen. Paling tidak Siti, hidupnya akan sukses di Jakarta. Wes Rendra dari buku Sajak-Sajak Sepatu Tua, Pustaka Jaya, Jakarta 1972. Puisi yang ketiga, ini saya tulis lalu kemudian merespon politik identitas. Jika politik identitas terus dieksploitasi di tubuh Nusantara tentu saja, bahkan yang terdekat di tahun 2024, maka akan banyak kemarahan hingga permusuhan, tragedi, Kurusetra, Ambek, Duryudana. Peperangan demi peperangan telah membesarkannya. Pedang dan darah setali dengan baju yang ia kenakan sebab takdirnya buruk citra peran jahat musuh Pandawa. Akulah Duryudana, imam besar Kurawa yang nasibnya dikurung warna hitam kehidupan. Dan ketika panas kekuasaan menyengat ubun-ubunnya, menghanguskan keseimbangan dada dan kepala, tak ada waras kemanusiaan dalam pertempuran bacok-bacokan siasat dalam mencapai tahta yang benar dan suci. Siapapun adalah berbahaya. Selagi sengketa, ia harus dimusnahkan sampai sirna, termasuk keluarga atau saudara sebangsa. Aku Duryudana, dendamku kursi sang raja, kesumatku menyala bagi penghalang naik tahta. Wahai Kurawa, perang belumlah purna. Kurusetra terus dicipta, termasuk dalam bingkai Indonesia. Lantas siapakah yang berperan menjadi paman Sengkuni yang sistemik hoax itu? Sistem yang menyulam rapi benang permusuhan dalam bingkai persaudaraan. Aku Duryudana, lahir untuk rezim konflik, pewaris Sulu Sengkuni. Aku yang menciptakan gemelatuk gigi nafsu, siap menghajar, menendang, menginjak tubuh siapa saja hingga berlumuran darah. Termasuk tubuh mahasiswa, termasuk orang-orang kampung tak berdaya yang diusir paksa rumah dan tanahnya. Aku yang menanam sarung tinju di tangan anak-anak sekolah dasar untuk memukuli temannya, membacok tetangganya, memutilasi tubuh kemerdekaan yang senja kini. Rejim Sulu Sengkuni menganggap perbedaan sebagai peluang kekayaan, sebab konflik diam-diam dicipta, dibina, dibesarkan dengan tujuan jualan semata. Rejim yang menjelma ke segala rupa dan cara untuk
mengaborsi keberagaman nilai, bahkan atas nama jubah suci sabda ilahi. Oh, senyum damai Ibu Pertiwi. Indonesia, Indonesia, anak-anak bangsa. Terima kasih banyak. Izinkan saya minumnya. Saya senang karena ini panggung pertama saya, juga mungkin panggung bagi para penonton yang datang di sini. Karena setelah pandemi itu tidak ada panggung. Yang ada adalah ruang-ruang kecil yang kita hidupkan, mungkin juga di panggung virtual ya. Dan mudah-mudahan hadirnya acara di Gedung Kesenian ini itu membuka peluang juga untuk seniman-seniman untuk membuat karya kembali dan mendulang kembali apa yang tersimpan di dalam pikirannya, termasuk juga kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan anak muda. Mari berjejaring karena kita tidak punya apa-apa, yang ada adalah persahabatan. Saya pikir itu mesti dipelihara. Jadi mengkoneksikan dari satu daerah ke daerah lain, kita saling menguatkan meskipun kerap kali persoalan-persoalan yang sangat chauvinis, yang sangat menyakiti diri kita sebagai persaudaraan gitu. Kemarin tragedi Kanjuruhan, lalu kemudian di Bali dan di beberapa tempat yang lain kemudian banjir, dan itu sangat-sangat menguras energi dan pikiran kita tentu saja. Tapi dengan cara kita juga berbuat, melakukan hal-hal kecil, melakukan dharma seni untuk negeri model seperti ini, itu mudah-mudahan mengingatkan kita untuk terus menggali persoalan-persoalan kemanusiaan kita yang mungkin saja itu sudah terhalang oleh dinding kelima yang kita sebut sebagai Android ataupun laptop itu di jaring internet. Mudah-mudahan itu justru mengakrabkan kita ya, kira-kira begitu. Itu yang mungkin ingin saya sampaikan secara dapurnya ya, dapur dari pertemuan ini gitu. Puisi hanyalah pintu masuk untuk membangun jejaring itu. Saya pikir begitu. Mungkin puisi terakhir ini yang Mata Luka Sengkon Karta ge. Masih ada ya waktunya ya? Atau sudah habis? Bismillah. Mata luka Sengkon Karta. Serupa Mas Kumambang, pupuh mengantarkan wejangan hidup, kecapi dalam suara sunyi menyendiri. Pupuh dan kecapi membalut nyeri, menyatu dalam suara genting. Terluka, melukai, luka-luka menganga akibat ulah manusia. Terengah dalam tabung dan selang. Aku, seorang petani Bojong Sari, menghidupi mimpi dari padi yang ditanam sendiri. Kesederhanaan panutan hidup dapat untung dilipat dan ditabung. 1974, tanah air yang kucinta berumur 29 tahun. Waktu yang muda bagi berdirinya sebuah negara. Lambang Garuda, dasarnya Pancasila, Undang-Undang 45, merajut banyak peristiwa. Peralihan kepemimpinan yang mendesak. Bung Karno diganti Pak Harto dengan dalih keamanan negara.
Pembantaian 6 jenderal, 1 perwira. 6 jam dalam 1 malam. Mati di lubang tak berguna. Tak ada dalam perang Mahabharata, bahkan di sejarah dunia. Hanya di sejarah Indonesia. Pemusnahan golongan kiri. PKI wajib mati. Pemimpin otoriter, repelita, rencana pembangunan 5 tahun bisa jadi rencana pembantaian 5 tahun. Di tahun-tahun berikutnya, udah pati penembak misterius. Tak ada salah, apalagi benar. Tak ada hukum negara. Pembantaian di mana-mana. Dor di mulut, dor di kepala, diikat tali, dikapani karung. Penguasa punya tahta yang tidak ada, bisa diada-ada. Akulah sengkon yang sakit, berusaha mengenang setiap luka di dada, di panggung, di punggung, di batuk yang berlapis tuberkulosis. Malam Jumat 21 November 1974. Setiap malam Jumat, Yasin dilantunkan dengan hikmah. Bintang-bintang berzikir di kedipannya. Suara-suara binatang melengkingkan pujian untuk Tuhan. Istriku masih mengenakan mukena, mengambilkan minum dari dapur. Di kejauhan terdengar warga desa gaduh. Ya, hadiri saja si keluarga rampok itu. Usir saja dari kampung sini. Bakar saja rumahnya. Betul. Di lubang birik ada banyak obor dan petromak menyala. Teriakan tegas, saudara Sangkon, saudara sudah dikepung ABRI. Kalau mau selamat, menyerahlah. Saudara tidak bisa kabur. Angkat tangan. Istriku kaget. Kok kamu, Kang? Demi Allah, saya tidak berbuat jahat. Demi Allah, saya tidak melakukan apa-apa. Masih dalam suara yang sama. Kalau saudara tidak mau keluar, kami akan memberikan tembakan peringatan. 1, 2, secepatnya aku bisa. Aku keluar angkat tangan di pintu. Ratusan warga mulai melontarkan sumpah serapah. Anjing, goblok, tai, sampah. Segalanya ada di mulut warga. Kata-kata tak mewakili peri kemanusiaan. Warga desa bengis seperti serigala. Dari batu sampai bambu, dari golok sampai balok diacung-acungkan ke arahku. Serempak berkata, Allahu Akbar. Batu, bambu, dan balok berterbangan ke arahku. Saudara-saudara sekalian, tolong hentikan. Biarkan pengadilan yang memutuskan hukuman. Aku masih diselimuti kebingungan. Disambut razia, seluruh badan kepalaku ditodong senjata laras panjang mendekati puluhan ABRI dan polisi. Gantung saja. Orang yang tak tahu dia untung. Sampah masyarakat.
Hai gara-gara sia anjing. Waing paehan sia. Aku dikerumuni pukulan warga. Abri dan polisi ikut-ikutan menendang. Dar! Suara tembakan di langit terdengar sayup. Aku masih terkapar di tanah. Seorang abri menggusurku. Darah dan becek tanah bercampur di tubuh. Aku dilemparkan ke atas bak mobil. Kondisi antara sadar dan tidak. Selang kejadian, sesosok tubuh dilemparkan lagi ke atas bak mobil. Kuperhatikan wajah yang penuh luka itu. Karta. Kami ditangkap atas tuduhan perampokan juga pembunuhan. Mata luka Sengkon Karta. Terima kasih banyak.